Bab 1411. Raja Timur Laut, Sun Manion. Itu agak sok. Pramugari itu tampak gelisah. Kami tidak tahu pasti siapa orangnya. Itu yang dikatakan menara, dan kapten sudah berdebat dengan mereka, tapi sia-sia. Mereka memang tangguh. Lin Yi berdiri dan menatap Li Sijin. Kalian tetap di sini dulu. Aku akan ke sana dan melihat apa yang terjadi. Pramugari itu memberi isyarat mengundang dan berjalan menuju kursi pengemudi bersama Lin Yi. Presiden Lin. Melihat Lin Yi masuk, kedua kapten itu mengangguk dan menyapanya. Ada apa di menara itu? Siapa yang mereka minta kita beri jalan? Saya tidak tahu persis siapa dia, tapi saya rasa mereka bukan dari pemerintah. Kalau tidak, mereka pasti sudah memberitahu pengawas lalu lintas udara sebelumnya dan yang terakhir tidak akan diberitahu di menit-menit terakhir seperti ini. Bisakah kamu menghubungi menara sekarang? Ya, kita bisa. Hubungi mereka untukku. Oke. Kapten mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata, Menara Binceng, ini adalah Sinhan Gulf Stream G650. Sinhan Gulf Stream G650, silakan. Sinhan Gulf Stream G650, meminta pendaratan dalam 10 menit. Bukankah aku baru saja bilang untuk menundanya 1 jam dan memberi jalan di landasan? Kenapa kau masih membahas ini? Orang-orang di menara sudah mulai tidak sabar. Tanpa menunggu kapten berbicara, Lin Yi mengambil walkie-talkie dan berkata, Semuanya berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Kita sudah sepakat untuk mendarat, dan sekarang malah diminta menunggu 1 jam lagi. Agak tidak etis. Menara pengawas juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka ada orang lain di telepon. Sesuatu yang tak terduga terjadi di sini. Mohon dimaklumi, kata pengawas menara. Tapi mungkin tidak akan lama. Pokoknya, tunggu sebentar sebelum mendarat. Saya tidak bisa mengerti, dan saya tidak sabar, kata Lin Yi. 10 menit lagi, kita akan mendarat sesuai rencana. Kau bisa memutuskan bagaimana kelanjutannya di pihakmu. Apa maksudmu? Kau tidak mendengarkan pengatur lalu lintas udara. Kalau begitu berikan aku alasan untuk meyakinkanku. Terjadi keheningan di ujung telepon selama beberapa detik. 20 menit lagi, pesawat pribadi Tuan Sun akan mendarat di sini. Saya harap Anda bisa meninggalkan landasan pacu untuk sementara. Perlu saya katakan lagi. Orang Sun itu. Kenapa aku harus memberinya lagu itu? Kau benar-benar. Orang dari menara itu ingin membalas, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kuharap kau bisa bekerja sama. Kalau tidak, kau harus menanggung akibatnya. Kalau begitu, biarkan dia datang kepadaku. Kalau dia sedang terburu-buru, biarkan dia menabrak pesawatku. Kita lihat saja apakah dia berani. Dengan itu, Lin Yi mematikan walkie-talkie dan berkata kepada kapten. Kita akan mendarat normal dalam 10 menit. Jangan khawatirkan yang lain. Kedua kapten menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mereka sedikit ketakutan. Presiden Lin benar-benar keras kepala. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada menara. Luar biasa. Presiden Lin, apakah Anda yakin kita bisa melakukan ini? Tanya sang kapten. Untuk bisa membuat seseorang dari menara melakukan hal seperti itu, orang bermarga matahari itu pasti punya identitas yang luar biasa. Aku tidak peduli siapa dia. Lakukan saja apa yang kukatakan. Baik, Presiden Lin. Setelah menyelesaikan masalah dengan pendaratan, Lin Yi kembali ke kabin dan berkata kepada orang-orang yang hadir. Bersiaplah. Kita akan segera mendarat. Warga Kabupaten Dongsan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka menyadari bahwa mereka akan segera mendarat, mereka berdiri satu persatu dan mengemasi pakaian serta barang bawaan mereka. Ekspresi gembira mereka terlihat jelas. Kakak Lin, sudah selesai? Tanya Li Sijin. Selesai, kata Lin Yi. Cepat ganti bajumu. Kita akan segera turun dari pesawat. Mengerti, Kakak Lin. Li Sijin berganti pakaian dengan celana panjang, sepatu kets, dan kemeja katun. Meskipun sudah bekerja selama beberapa tahun, penampilannya masih seperti mahasiswi dalam hal berpakaian. Tidak seperti Ji Qingyan dan Liang Ruoxu yang hanya mengenakan mantel dan legging hitam pada saat seperti ini. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Tampaknya ada alasan mengapa pria menyukai wanita dewasa. Setelah berganti pakaian, semua orang kembali ke tempat duduknya berdasarkan pengingat dari pramugari. Dalam proses pendaratan, beberapa penduduk desa mempermalukan diri mereka sendiri, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah turun dari pesawat, Li Sijin menghitung jumlah orang. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia memimpin semua orang menuju terminal. Namun, selama proses ini, mereka menarik perhatian banyak orang. Beberapa dari mereka adalah turis. Ketika mereka melihat pesawat mewah Gulfstream G650 mendarat di bandara, mata mereka dipenuhi rasa iri. Ini adalah jet pribadi termewah di dunia. Jika mereka bisa menaikinya sekali saja, mereka bisa mati bahagia. Namun,
yang lucu adalah sekelompok besar penduduk desa benar-benar turun dari pesawat pribadi tersebut. Betapa mengejutkannya itu. Penonton lainnya adalah staf bandara dan petugas kontrol di menara. Wang tua, orang yang baru saja berbicara denganmu seharusnya adalah pria yang berjalan di depan, kan? Orang yang berbicara itu bernama Ma Zi, dan dia adalah seorang pengendali di menara. Di sampingnya ada orang lain seusianya. Namanya Wang Duyuan. Dialah yang menyuruh Lin Yi menunggu 1 jam sebelum mendarat. Orang yang bicara itu bukan kaptennya. Di antara sekelompok orang ini, selain pria dan wanita yang berjalan di depan, semua orang tampak seperti berasal dari pedesaan. Kurasa itu pasti dia. Untuk bisa duduk di Gulfstream G650, orang ini harus cukup cakap di Zonghai, kata Ma Zi. Kamu salah. Orang yang cakap itu bukan dirinya sendiri, tapi ayahnya. Benar. Dia terlihat seperti berusia 20-an. Pasti itu pesawat keluarganya atau milik teman baiknya, kata Wang Duyuan. Tapi bagaimanapun juga, dia seharusnya tidak boleh dianggap remeh. Kalau tidak, dia tidak akan gegabah. Lin Yi tidak mematuhi aturan menara. Menara itu memiliki kemampuan untuk menghentikannya mendarat tanpa memberinya informasi apapun. Namun, mereka tidak berani melakukannya. Terlepas dari apakah pria di depan mereka pemilik Gulfstream G650 atau bukan, siapapun yang bisa naik pesawat ini bukanlah orang yang bisa mereka provokasi. Lagi pula, mereka memang tidak berhak sejak awal. Jadi, mereka hanya bisa memilih untuk bekerja sama dengan patuh. Tidak ada jalan lain saat ini. Sepertinya apapun yang terjadi, para pewaris generasi kedua yang kaya ini tidak dapat mengubah kebiasaan buruk mereka untuk pamer, kata Ma Zi. Lagi pula, ini Timur Laut. Berani tidak menghormati Tuan Sun sama saja dengan mencari kematian. Saya baru saja melihat radar. Pesawat Tuan Sun masih di langit. Butuh setidaknya setengah jam lagi untuk mendarat. Dia pasti akan sangat kesal. Tentu saja, kata Ma Zi dengan tenang sambil menyesap kopinya. Jika anak itu tahu bahwa orang yang disinggungnya adalah Raja Timur Laut yang terkenal, Sun Manlou, bagaimana reaksinya? Wang Duyuan tertawa. Seorang pewaris generasi kedua yang kaya raya berani menantang Tuan Sun dari Timur Laut. Kalau dia tahu siapa Tuan Sun, dia mungkin bakal kena sial. Haha. Bab 1412. Panggil aku Guanyin pemberi anak. Pada saat ini, sebuah bus berhenti di luar bandara. Selain pengemudi, ada 2 pria yang duduk di dalam bus. Salah satu dari mereka tampak berusia 50-an. Rambutnya hampir tak tersisa. Yang satunya lagi sedikit lebih muda, berusia 20-an. Ia memegang sebatang rokok dan sesekali melirik ke arah pintu masuk bandara. Pria parubaya itu bernama Du Yuming, teman sekelas Wang Yunjiang saat itu. Dia adalah Direktur Departemen Struktur Tanah di Institut Penelitian Pertanian Bingcheng. Kali ini, Wang Yunjiang telah menghubunginya ketika dia datang ke Timur Laut untuk belajar. Dia berharap bisa menerima mereka di sini dan membantu mereka mengurus segala keperluannya. Nama pemuda itu Tan Songming, seorang staf kantor dan bawahan Du Yuming. Sudah larut malam, mengapa dia belum keluar? Kita tunggu sebentar lagi. Seharusnya sudah waktunya, kata Du Yuming sambil melihat arlojinya, raut wajahnya agak tidak sabar. Bos, apakah kamu sudah memikirkan apa yang harus dilakukan ketika mereka tiba? Apa sih yang kamu pikirkan? Aku kesal banget. Du Yuming memarahi, aku sudah sibuk selama ini, dan sekarang kau malah memberiku tugas-tugas yang menyebalkan. Apa kau pikir aku punya waktu untuk hal-hal seperti ini? Tapi karena dia sudah ada di sini, kita harus membuat beberapa pengaturan. Kita bisa memberi mereka beberapa petunjuk ketika saatnya tiba, kata Du Yuming. Entahlah apa yang dia pikirkan. Kalau saja dia mengatur sekelompok mahasiswa untuk datang, mungkin akan cukup membantu. Tapi dia membawa sekelompok petani. Apa yang mereka tahu? Ini semua demi pencapaian politiknya sendiri. Dia rela melakukan apa saja. Bos, kalau kamu nggak mau ngambil alih kekacauan ini, seharusnya kamu tolak aja dulu. Nggak akan ada masalah seberat ini, kata Tan Songming. Kamu masih muda. Kamu belum ngerti dunia, kata Du Yuming. Pokoknya, teman sekelasku itu ketua daerah. Meskipun kita agak jauh, kita mungkin akan menggunakan koneksi ini suatu saat nanti, jadi aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Pemimpin, Anda punya visi ke depan. Saya tidak pandai dalam hal ini. Kamu masih muda. Belajarlah lebih banyak di masa depan. Oke, bos. Beberapa menit kemudian, Tan Songming melihat keluar jendela. Pemimpin, orang-orang mereka sepertinya sudah keluar. Ada seorang wanita di antara mereka yang cukup cantik. Dia tidak pendek. Dia sebanding dengan wanita-wanita Timur Laut kita. Di mana dia? Coba kulihat. Tan Songming menunjuk keluar jendela. Yang pakai jas katun hitam dan bawa kotak merah. Du Yuming menoleh dan matanya berbinar. Dia memang lumayan. Akhirnya,
Seseorang yang menarik perhatian, kata Tan Songming sambil tersenyum. Baiklah, semuanya sudah keluar. Kita bisa pergi dulu. Atas panggilan Du Yuming, mereka berdua berjalan keluar bersama. Dia melihat Du Yuming dan Tan Songming keluar dari bus. Li Sijin segera menghampirinya. Apakah Anda Direktur Du? Ini aku. Tan Songming mengangguk dan menjawab, kalian seharusnya menjadi rekan kerja Wang Tua, kan? Kami dari kantor penanggulangan kemiskinan Kabupaten Dongsan. Sekretaris Wang adalah bos kami. Ayo pergi. Di luar dingin. Kita ngobrol di mobil saja. Terima kasih, Direktur Du, hari ini dingin sekali, tapi Anda tetap datang menjemput kami secara langsung. Meskipun dia memiliki kepribadian yang jujur dan naif, dia telah berkecimpung di dunia kerja selama beberapa tahun. Li Sijin juga sangat akrab dengan beberapa formalitas dan bahasa resmi. Wang Tua dan aku teman sekelas. Ini bukan apa-apa. Cepat naik bus. Atas panggilan Du Yuming, kelompok itu masuk ke dalam mobil. Tanpa sadar, Tan Songming melirik Li Sijin beberapa kali dan tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Ayo kita cari tempat menginap malam ini. Kita akan berkumpul di pintu masuk Lembaga Penelitian Pertanian pukul 9 besok pagi. Aku akan mengatur materi pembelajarannya besok. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Direktur Departemen Du. Setelah beberapa kata sederhana, tidak ada lagi komunikasi antara kedua belah pihak. Li Sijin pada awalnya tidak pandai berkata-kata, tetapi untuk meredakan kecanggungan dalam perjalanan, dia berinisiatif mencari topik untuk dibicarakan dengan Du Yuming. Namun, pihak lain hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk bersikap sopan. Li Sijin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Di sisi lain, Tan Songming sangat antusias di depan Li Sijin dan menjawab setiap pertanyaan. Namun, ketika penduduk desa lain berbicara dengannya dan bertanya tentang pengetahuan yang relevan, ia akan bersikap jauh lebih dingin. Kemudian, ia akan kembali memperhatikan Li Sijin. Lin Yi, di sisi lain, seperti orang biasa, karena ia diabaikan oleh Du Yuming dan Tan Songming. Sekitar 1 jam kemudian, atas perintah Li Sijin, mobil berhenti di pinggir jalan. Direktur Du, kami turun dulu, kata Li Sijin. Sampai jumpa besok. Du Yuming melihat keluar jendela dan menyadari bahwa kawasan pengembangan ekonomi Bingcheng dianggap sebagai tempat paling makmur di Bingcheng. Harga tempat ini adalah yang tertinggi di kota. Du Yuming tidak mengerti mengapa dia turun dari bus di sini. Namun, ia tidak bertanya lebih lanjut karena tidak sabar menunggu mereka pergi. Setelah ini, misinya akan selesai dan ia bisa pergi bermain mahjong. Sopir, buka pintunya, kata Du Yuming. Lalu, dia menatap Li Sijin dan berkata, sampai jumpa besok. Kamu tahu alamat lembaganya. Kamu bisa langsung ke sana besok. Oke. Setelah berpamitan, Lin Yi, Li Sijin, dan yang lainnya keluar dari mobil satu persatu. Du Yuming tidak berkata apa-apa lagi. Setelah semua orang keluar dari bus, mereka berangkat. Ayo makan dulu, Lin Yi menunjuk ke arah Hotel Four Seasons. Direktur Lin, kita makan di sini hari ini. Seharusnya ini hotel bintang 5, kan? Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Kamu tidak bisa sering keluar, jadi kamu harus makan dan hidup dengan baik ketika ada kesempatan. Kalau begitu, kita ikuti Direktur Lin. Hotel sudah dipesan sebelum mereka tiba, jadi mereka segera menyelesaikan pendaftaran. Namun, orang-orang di hotel tidak menyangka orang-orang yang datang check-in adalah sekelompok petani. Setelah check-in, waktu sudah lewat pukul 7 malam. Restoran hotel masih buka, jadi mereka pergi ke sana untuk makan. Kakak Lin, aku menyadari sesuatu. Saat makan, Li Sijin berbisik. Apa itu? Suasana hati Direktur Du sepertinya sedang tidak baik. Dia sepertinya tidak mau menerima kita, kata Li Sijin. Apakah aku terlalu sensitif, atau memang begitu kenyataannya? Kamu tidak memberinya tunjangan apapun dan hanya meminta bantuannya. Tentu saja, dia tidak mau. Itu sangat wajar. Namun jika dia terus bersikap seperti ini, kami tidak akan mampu menjalankan misi kami dengan baik. Aku di sini. Jangan takut. Li Caijin terkekeh. Kak Lin, aku merasa kamu seperti Doraemon. Rasanya seperti tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kamu selalu punya cara untuk menyelesaikan setiap masalah. Doraemon terlalu kekanak-kanakan. Lebih baik panggil aku Guanyin. Semua. Guanyin yang melahirkan itu perempuan. Nggak pantas, kan? Tapi itu cocok dengan temperamenku. Bagaimana caranya? Datanglah ke kamarku malam ini. Aku akan menunjukkannya padamu. Kau akan melihat hasilnya dalam 10 bulan. Bab 1413. Merebut kesempatan. Masih ada sedikit spaghetti di mulutnya. Ia menggembungkan pipinya dan menatap Lin Yi dengan bingung. Kakak Lin, kamu nakal sekali. Kamu menggodaku. Wajah Li Sijin memerah. Ia menundukkan kepala dan melahap mie di piringnya,
tak berani menatap Lin Yi lama-lama. Sekitar 1 jam kemudian, semua orang selesai makan dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Ada juga beberapa orang yang ingin menjelajah dan menikmati pemandangan malam Bingcheng. Li Sijin tidak menghentikan mereka. Dia memberi mereka beberapa pengingat, tetapi tidak banyak bicara. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Yi mengobrol dengan Ji Qingyan sebentar sebelum pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itu, pesan WeChat dari Liang Ruoxu tiba. Kenapa setiap kali aku kirim panggilan video, kamu selalu mandi? Apa itu disengaja? Apa alasannya aku melakukannya dengan sengaja, kata Lin Yi sambil mencuci rambutnya. Kita sudah berciuman dan bersentuhan, jadi tidak perlu ada yang seperti ini. Aku benar-benar ingin bergegas dan menendangmu. Jangan terlalu kasar. Kita bicara baik-baik saja. Lin Yi berbalik. Lihat perut dan garis-garis Veku. Bukankah terlihat bagus? Saya terlalu malas untuk melihat. Inilah sebabnya cinta memudar, kan? Aku sudah tahu, kau hanya seorang pencari perhatian. Jangan bilang begitu, aku hanya punya sedikit bakat. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi. Bagaimana keadaan di sana? Apa pakaianmu sudah cukup? Semuanya sudah saya kemas. Saya bahkan membeli celana katun secara online, tetapi ternyata mereka tidak menawarkan pengiriman gratis di wilayah Jiangsu, Zhejiang, dan Zhonghai. Sungguh menyebalkan. Saya rasa departemen terkait Anda harus segera bertindak. Liang Ruoxu marah sekaligus geli. Ia benar-benar tak bisa berbuat apa-apa terhadap badut ini. Apakah ada orang yang menyambutmu setelah kamu turun dari pesawat? Wang Yunjiang punya teman sekelas di sini. Dia direktur lembaga penelitian. Dia datang menjemput kita. Itu bagus. Liang Ruoxu menyisir rambutnya. Saya baru saja bertanya tentang situasi di Bingcheng. Direktur Chen dari lembaga penelitian sedang dalam perjalanan bisnis ke Fengtian dan baru akan kembali besok. Kalau sudah waktunya, saya akan memintanya untuk mencari Anda. Beritahu saya jika Anda punya permintaan. Dia akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Terima kasih, Sekretaris Liang. Saya pasti akan membalasnya saat kita kembali ke Zhonghai. Kamu selalu mencari kesempatan untuk memanfaatkanku. Jangan mengejekku, kata Lin Yi. Memang ada jahitannya, tapi aku bukan jarum tanpa otak. Jarum jenis apa lagi yang pernah kau lihat sebelum aku? Kau tidak bisa menyerangku tanpa alasan seperti ini. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Liang Ruoxu begitu geli hingga wajahnya memerah. Ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa kau bertemu seseorang yang spesial di sana? Seseorang yang spesial. Kata-kata Liang Ruoxu membuat Lin Yi waspada. Dia baru saja tiba di timur laut. Bagaimana mungkin dia bertemu orang yang begitu aneh? Kalau ada yang aneh, itu pasti Tuan Sun yang tadinya sok tahu. Tidak. Apa terjadi sesuatu? Tidak. Liang Ruoxu menyisir rambutnya. Yang penting, timur laut adalah wilayah keluarga Wang. Kau tahu hubungan antara kedua belah pihak. Aku khawatir mereka akan tahu tentang ini dan membuatmu kesulitan. Keluarga Wang Nian. Liang Ruoxu mengangguk. Meskipun mereka tidak lagi di puncak, mereka masih salah satu dari 5 keluarga teratas di Yanjing. Mereka setara dengan keluarga Liang. Jangan remehkan mereka. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, kamu bisa mengurus dirimu sendiri. Liang Ruoxu menutup telepon dengan rapi. Lin Yi melanjutkan mandinya dan kembali tidur. Setengah jam setelah Lin Yi meninggalkan bandara, sebuah bombardir 6000 mendarat di Bingcheng. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Ia berotot dan mengenakan jaket windbreaker hitam. Ada sedikit janggut tipis di dagunya. Dari kejauhan, seseorang bisa merasakan tekanan yang kuat. Nama pria itu adalah Sun Manlou. Ia adalah pemimpin pasukan bawah tanah di 3 provinsi Huaxia Timur Laut. Beberapa orang yang mengenalnya biasa memanggilnya Raja Timur Laut. Kehebatannya juga menjadi topik pembicaraan banyak orang setelah minum-minum. Ada 2 orang lain di sampingnya. Salah satu dari mereka seusia dengannya, tetapi mengenakan setelan jas. Mengenakan setelan jas di cuaca seperti ini bisa dibilang sopan dan dingin. Akan tetapi, bir yang menonjol membuatnya kehilangan ketenangannya. Pria itu bernama Liu Dianjun dan berasal dari Yanjing. Sun Manlou membawanya ke Bingcheng untuk membahas kesepakatan bisnis. Yang satunya sedikit lebih muda. Dia berusia 30-an dan juga mengenakan jaket windbreaker hitam yang mewah. Penampilannya agak mirip Sun Manlou. Nama pria itu adalah Sun Manjia, dan dia adalah adik laki-laki Sun Manlou. Selama bertahun-tahun, ia tetap berada di sisi saudaranya dan menjadi orang kedua dalam komando organisasi tersebut. Akhirnya aku bisa turun dan bergerak. Liu Dianjun memutar tubuhnya. Ia sudah berada di langit selama hampir 1 jam, jadi ia belum terbiasa. Saya juga tidak menyangka akan mendapat kejutan kecil ini, kata Sun Manlou. Tapi ini cuma masalah kecil.
Orang-orang dari luar kota mungkin belum tahu aturannya, jadi kita bisa ajari mereka bagaimana berperilaku. Saya tahu metode Anda, kata Liu Dianjun. Situasinya berbeda sekarang, dengan pemerintah yang bertindak keras. Kita hanya perlu menyampaikan maksud kita, tidak perlu berlebihan. Mereka bukan orang luar. Haha, aku mengerti maksudmu, Sun Manlou menyalakan sebatang rokok. Tapi kalau di timur laut, kamu tetap harus mengikuti cara kerja Sun Manlouku. Kita harus ngobrol. Kakak, aku sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Sun Manlou mengangguk. Ayo pergi. Kita cari tempat bermain dulu. Soal yang lain, kita urus nanti kalau ada waktu. Malam itu, untuk menyambut Liu Dianjun, Sun Manlou menyiapkan hidangan daging domba panggang utuh. Setelah itu, mereka pergi ke pemandian untuk bermain. Baru pada pukul 1 pagi mereka kembali beristirahat. Kakak, ada kabar dari bandara, kata keluarga Sun Men di kamar presidensial hotel. Siapa itu? Dia bukan orang biasa, kata Sun Manjia. Sebuah Gulfstream G650 mendarat di depan kami. Pesawat itu milik Lingyun Group dari Zonghai, tetapi hanya presiden perusahaan yang berhak menggunakannya. Grup Lingyun. Sun Manlou bergumam, perusahaan yang mengembangkan mesin fotolitografi. Ya, mereka, kata Sun Manjia. Karena berhasil mematahkan monopoli industri chip, perusahaan ini memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Perusahaan ini memiliki pengaruh yang tinggi di bidang semikonduktor. Mungkinkah orang di pesawat itu adalah presiden Lingyun Group? Dengan baik. Sun Manjia ragu-ragu sejenak. Seharusnya begitu, tapi rasanya tidak. Sulit untuk memastikannya. Kalau iya, ya sudah. Kalau tidak, ya sudah. Apa maksudmu dengan sulit untuk mengatakannya? Dari rekaman CCTV, memang terlihat seperti itu. Namun, sepertinya ada sekelompok penduduk desa di sampingnya. Setelah meninggalkan bandara, mereka bahkan naik bus. Sepertinya ini bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang presiden perusahaan besar, jadi saya agak ragu. Hah, kamu yakin? Ya, saya yakin. Saya melihat sekelompok petani di rekaman itu. Mereka naik bus setelahnya, kata Sun Manlou. Saya juga sudah memeriksa bus itu. Bus itu milik Institut Penelitian Pertanian Bingcheng. Sun Manlou mengerutkan kening, merasa sedikit bingung. Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja bertemu dengan seorang wanita yang bekerja di Lembaga Penelitian Pertanian? Jangan sebut-sebut perempuan jalan itu. Dia benar-benar tak tahu malu. Sun Manjia menyalakan sebatang rokok dan berkata, kalau suatu hari dia membuatku marah, aku akan memberinya obat bius dan membiarkanmu bersenang-senang dulu. Lakukan apa yang menurutmu benar, kata Sun Manlou dengan acuh tak acuh. Mari kita pastikan dulu siapa orang yang berani mendarat sebelum aku. Kalau memang orang itu bernama Lin Yi, kamu harus mengundangnya. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Saya punya firasat bahwa itu akan sulit, kata Sun Manjia. Dia tahu siapa dirimu, tapi dia mendarat di depanmu. Orang-orang seperti itu pasti tidak akan patuh. Bab 1414. Kegilaan tak berujung. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, Li Sijin bangun dengan patuh. Ia mengetuk pintu dan meminta semua orang untuk bangun dan membersihkan diri sebelum pergi makan. Lagi pula, mereka di sini untuk belajar. Nggak enak kalau mereka telat. Rakyat jelata Kabupaten Dongsan juga memahami prinsip ini dan patuh bangun untuk mencuci muka. Sekitar pukul 8.10, mereka selesai merapikan. Kemudian, mereka berkumpul di pintu masuk dan tiba di halaman pertanian di Bingcheng sekitar pukul 8.40. Sebagai provinsi pertanian yang besar, tempat ini memiliki keunggulan yang tidak dapat dibandingkan dengan Zonghai. Dulu, Lin Yi merasa Zonghai sudah sangat maju dalam hal ini, tetapi ketika ia tiba di Bingcheng, ia menyadari bahwa Zonghai benar-benar jauh lebih unggul. Karena mereka telah sepakat untuk bertemu pukul 9, semua orang menunggu di pintu ketika mereka tiba. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Akan tetapi, Du Yuming dan Tan Songming masih belum keluar hingga pukul 9:10. Telepon dan tanyakan apa yang terjadi. Lin Yi sedikit tidak sabar. Kenapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Dia mungkin sibuk. Jangan terburu-buru, kata Li Sijin lembut. Lin Yi mengerutkan bibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia tetap duduk di samping dan mengobrol dengan Liang Ruoxu di WeChat. Namun, setelah menunggu lebih dari setengah jam, tidak ada seorang pun yang keluar, jadi Li Sijin sedikit tidak sabar. Ayo kita telepon dan tanya. Kita tidak bisa terus menunggu, kata Lin Yi. Mengerti, kakak Lin. Li Sijin mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Du Yuming. Direktur Departemen Du, kami sudah sampai, Anda. Kami sedang dalam perjalanan. Kami akan segera sampai. Tunggu saja sebentar lagi. Setelah menjawab singkat, Du Yuming menutup telepon. Mereka seharusnya bertemu pukul 9, tetapi dia terlambat hampir 1 jam. Namun,
dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah itu wajar saja. Apa yang dikatakan pihak lain? Tanya Lin Yi. Dia bilang kita tunggu sebentar. Dia akan segera datang, kata Li Sijin tanpa daya. Seolah-olah mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala di bawah atap orang lain. Apa-apaan ini? Lin Yi mengumpat. Ia merasa orang bernama Du Yuming ini memang agak tidak bisa diandalkan. Untungnya, Liang Ruoxu telah mengaturnya. Jika dia yang melakukannya, mungkin dia tidak akan mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah Volkswagen Magotan berhenti di pintu masuk lembaga penelitian. Du Yuming dan Tan Songming keluar dari mobil. Maaf sekali. Ada sesuatu yang membuat saya terlambat, kata Du Yuming santai. Urusan Direktur Du lebih penting. Tidak masalah bagi kami untuk menunggu sebentar, kata Li Sijin sopan. Du Yuming mengangguk. Apakah semuanya sudah di sini? Kami semua di sini. Kalau begitu, aku akan menunjukkan peralatan di halaman dulu, tapi aku harus memastikan satu hal. Peralatan di dalamnya sangat mahal. Kau hanya perlu melihatnya. Jangan sentuh apapun sembarangan. Kalau ada yang rusak, kau tidak akan mampu membelinya. Mengerti. Li Sijin memaksakan senyum dan setuju dengan Du Yuming. Rasa superioritas yang terpancar dari orang ini membuatnya sangat tidak nyaman. Bahkan orang sekaya dan sehebat saudara Lin pun bisa bergaul dengan rakyat jelata di Kabupaten Dongsan. Mengapa orang bernama Du Yuming ini begitu sombong? Namun, karena mereka sudah ada di sana, mereka tetap harus mendengarkannya. Mereka akan mendapatkan wawasan berharga jika bisa belajar sesuatu darinya. Setelah beberapa pengingat, Du Yuming memimpin orang-orang itu ke Institut Penelitian Pertanian. Meski tampak sangat megah dari luar, lingkungan di dalamnya tetap saja menarik perhatian warga biasa di Kabupaten Dongsan. Deretan ruangan dipenuhi dengan instrumen dan peralatan yang tidak diketahui. Ada ramuan berwarna-warni di atas meja, dan semua orang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Terdapat halaman luas di belakang lembaga penelitian pertanian. Di dalamnya terdapat banyak mesin dan peralatan pertanian baru. Terdapat pula lahan percobaan seluas 1 hektar. Hal ini membuat orang-orang merasa seperti berada di dunia lain. Du Yuming mengatur agar direktur laboratorium menjelaskan kepada masyarakat di Kabupaten Dongsan tentang kegunaan berbagai laboratorium tersebut. Meskipun semua orang mendengarkan dengan penuh minat, Lin Yi tidak peduli. Percuma saja membicarakan hal-hal ini. Pekerjaan utama mereka adalah bertani, bukan bekerja di lembaga penelitian. Namun, Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Karena dia sudah di sini, dia akan menerima keadaan apa adanya. Lagi pula, dia tidak membutuhkan orang bernama Du Yuming ini untuk pelatihan. Ketika Direktur Chen kembali, dia akan mengatur segalanya. Memukul. Saat Lin Yi tengah memikirkan hal-hal itu, tiba-tiba dia mendengar suara kaca pecah. Lin Yi mendongak dan melihat Li Sijin secara tidak sengaja memecahkan alat gelas. Ada apa denganmu? Waktu aku masuk tadi, bukankah sudah kubilang jangan sentuh barang-barang di dalamnya? Apa kau mengabaikan kata-kataku? Tegur Du Yuming dengan keras. Li Sijin pada awalnya bukanlah orang yang bersemangat dan supel. Sekarang setelah dia dimarahi Du Yuming, ekspresinya tampak gelisah dan sangat canggung. Maaf, aku tidak sengaja, aku tidak melihatnya saat aku berbalik. Aku benar-benar terkesan padamu. Apa yang dipikirkan Pak Tua Wang? Dia benar-benar mengirimmu untuk memimpin tim. Du Yuming masih enggan melupakan hal ini. Tahukah kamu berapa harga barang ini? Ini 100% impor. Harganya lebih dari 30.000 yuan per buah. Apa kamu sanggup membelinya? Direktur Departemen Du, jangan marah. Masih ada cadangan di lab, saya akan mengambil satu lagi. Itu tidak akan menunda pengujian. Penanggung jawab laboratorium adalah seorang wanita parubaya. Ia agak gemuk dan tersenyum saat berbicara. Ia memancarkan aura yang sangat ramah, sangat kontras dengan Du Yuming. Ini bukan masalah ketersediaan. Peralatan eksperimen semacam ini harganya lebih dari 30.000 yuan. Kalau rusak, harus dilunasi. Bencana itu sebenarnya bisa dihindari, kata Du Yuming dengan enggan. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka masuk. Setelah mengatakan itu, Du Yuming melihat ke arah 20 orang dari Kabupaten Dongsan dan berkata, "Jangan masuk. Berdiri di pintu dan awasi. Jangan merusak apapun lagi. Itu cuma perangkat seharga lebih dari 30.000 yuan. Apa perlu sesombong itu? Kakak Lin, maafkan aku." Lin Yi mengangguk dan menarik Li Sijin ke belakangnya. Ia berkata kepada wanita parubaya di laboratorium. "Direktur Miao, berapa harga peralatan eksperimen yang rusak itu?" Ini. Karena Lin Yi dan yang lainnya datang ke sini untuk belajar melalui koneksi, Miao Lijuan malu meminta mereka untuk memberi kompensasi, tetapi ini bukanlah sesuatu yang dapat ia putuskan. Tidak apa-apa. Tidak perlu samar-samar. Katakan saja berapa jumlahnya. Barang ini diimpor dari Meiguo. Termasuk pajak, harganya sekitar 34.000 yuan. Bolehkah aku meminjam teleponmu?
Ponselku. Ya, sebentar. Miao Lijuan terlalu malu untuk menolak. Setelah membukanya, ia menyerahkannya kepada Lin Yi. Lin Yi membuka WeChat, mengeluarkan kode pembayaran, dan mentransfer 40.000 yuan ke Miao Lijuan. Direktur Miao, saya sudah mentransfer 40.000 yuan kepada Anda. Anda bisa mentransfer 34.000 yuan ke Departemen Keuangan. Sisa 6.000 yuan, silakan beli secangkir kopi untuk dinikmati. Anda sudah lama bicara dengan kami. Saya tidak bisa membiarkan Anda bekerja tanpa bayaran. Bab 1415. Bos besar ada di sini. Melihat uang 4.000 yuan di ponselnya, Miao Lijuan tertegun untuk waktu yang lama. Selain uang yang harus dilaporkan ke rumah sakit, sisa 6.000 yuan setara dengan gaji bulanannya. Direktur Lin, Anda tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa mengambil uang ini. Tidak apa-apa. Ini bukan uang negara. Ini uang saya sendiri. Ambil saja. Jangan merasa terbebani. Uang saya sendiri. Du Yuming dan Miao Lijuan keduanya terkejut. Dia cuma direktur kantor penanggulangan kemiskinan. Kok bisa punya uang sebanyak itu? Kalau dia korup, dia tidak akan begitu murah hati. Ada apa denganmu? Kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Du Yuming merasa sedikit malu dan berkata dengan wajah dingin. Kamu boleh berpikir apapun yang kamu mau, kata Lin Yi dengan tidak sabar. Pokoknya, jangan banyak bicara. Biar aku bisa tenang dan damai. Du Yuming mengerutkan kening. Sebaiknya kau pahami situasinya. Ini lembaga penelitian pertanian kita. Ini wilayahku. Kau harus mendengarkanku. Direktur Departemen Du, tenanglah. Saudara Lin tidak bermaksud begitu. Melihat kedua belah pihak hendak bertengkar, Li Sijin bergegas maju untuk meredakan keadaan. Dia datang ke sini untuk belajar. Kalau mereka bertengkar dengan ketua, mereka akan dikeluarkan. Lalu apa maksudnya? Tanya Du Yuming dingin. Biar ku katakan, kalian semua boleh pergi sekarang. Aku akan melaporkan ini ke Wang Tua. Kemasi barang-barang kalian dan kembali. Du Yuming awalnya tidak ingin menerima Lin Yi, Li Sijin, dan yang lainnya. Ia terpaksa melakukannya hanya karena Wang Yunjiang. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, dia memegang teguh prinsip moral yang tinggi. Bahkan Wang Yunjiang pun tak bisa berkata apa-apa. Hal ini tak hanya menghemat waktu dan tenaganya, tetapi juga bisa membuat pihak lain berutang budi padanya. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Dengan baik, Li Sijin tercengang. Ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Kalau dia kembali seperti ini, dia pasti akan ditegur. Berderak. Tepat saat Lin Yi hendak berbicara, pintu laboratorium didorong terbuka dan seorang pria dan wanita masuk. Pria itu sudah tua dan rambutnya setengah putih. Usianya setidaknya 60-an. Namun, wanita di sampingnya tampak luar biasa. Ia mengenakan legging hitam dan mantel hitam tebal. Ditambah dengan rambut panjang bergelombangnya, ia tampak seperti wanita dewasa. Jika ukuran di depannya lebih besar, ia tidak akan berbeda dengan Tian Yan. Direktur Chen, Sekretaris An, Anda di sini. Melihat mereka berdua masuk, ekspresi Du Yuming langsung membaik. Ia tak hanya tersenyum, tapi juga membungkuk. Direktur Chen yang dibicarakannya adalah Chen Si, Direktur Institut Penelitian Pertanian Bingcheng. Wanita di sebelahnya, bernama An Ning, adalah sekretaris Chen Si dan juga cucu perempuan dari rekan lamanya. Karena koneksi pribadi dan kualifikasi profesionalnya, ia ditugaskan untuk bekerja di sisinya. Apa yang terjadi? Tanya Chen Si. Orang-orang ini datang dari Kabupaten Dongsan di kota Yuham untuk belajar, tetapi mereka sama sekali tidak mematuhi aturan. Mereka merusak peralatan eksperimen impor kami dan bahkan bertengkar dengan saya. Saya berencana untuk mengakhiri sesi ini dan memulangkan mereka. Ini omong kosong. Memang agak berlebihan, kata Du Yuming. Tidak apa-apa kalau mereka tidak bertindak sesuai aturan, tapi mereka malah terlihat sok benar. Aku benar-benar tidak tahu mereka akan melakukan ini. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkan mereka datang. Miao Lijuan menggelengkan kepalanya, merasa kasihan pada Lin Yi dan Li Sijin. Memang mereka yang salah karena merusak barang itu, tapi mereka sudah terlanjur rugi, jadi tidak perlu berlebihan. Perjalanan ini tidak mudah baginya. Belum sehari, ia sudah ingin mengusir mereka. Direktur Du sudah keterlaluan. Maksudku, kaulah yang bicara omong kosong itu. Hah. Du Yuming dan Miao Lijuan memandang Chen Si dengan heran. Direktur lama selalu pemarah. Kenapa dia begitu marah hari ini? Terlebih lagi, dia bahkan menunjuk Du Yuming. Ada yang salah. An Ning tanpa sadar menatap Lin Yi beberapa kali, seolah ingin melihat beberapa petunjuk darinya. Akan tetapi, semakin dia menatapnya, semakin dia merasa tidak dapat melihat apa yang ada di dalam dirinya. Direktur Chen, saya selalu melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Apakah saya melakukan kesalahan? Kamu bisa pergi dulu. Aku akan mengurusmu nanti.
Du Yuming menggigil ketakutan. Ia merasa sedikit dirugikan. Ia tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa ia tidak ditindak? Du Yuming dan Tan Songming berjalan keluar dengan sedih. Chen Xi berjalan mendekati Lin Yi dengan antusias dan meraih tangannya. Direktur Lin, saya sungguh minta maaf. Saya sedang dalam perjalanan bisnis di Ventian beberapa hari terakhir dan tidak sempat kembali untuk menyambut Anda. Mohon jangan menaruh dendam terhadap saya. Tidak, tidak. Masalah ini sudah cukup merepotkan kalian. Kalian membuatku malu. Itulah yang seharusnya kita lakukan, kata Chen Xi. Juga, aku akan minta maaf padamu atas apa yang terjadi dengan Du Yuming tadi. Aku pasti akan menanganinya dengan serius setelah ini. Lin Yi mengangguk. Memang, kau harus berurusan dengannya. Orang seperti dia yang mengutamakan keuntungan akan menjadi kambing hitam jika dia tetap bersamamu. Akan lebih baik bagimu untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Jangan khawatir, Direktur Lin, aku pasti akan memberimu penjelasan yang tepat. Miao Lijuan, yang berdiri di samping, tercengang. Direktur Chen adalah seorang akademisi di Akademi Teknik Huaxia. Direktur Lin paling-paling hanya seorang wakil direktur departemen. Ada perbedaan yang sangat besar antara tingkat administrasi mereka. Jadi, mengapa Direktur Chen berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu? Apakah Anda salah paham? Saya tidak akan repot-repot dengan urusan Du Yuming. Kami di sini untuk mempelajari teknik penanaman baru. Kami ingin memperbaiki tanah alkali di daerah ini dan menanam beberapa tanaman yang tahan alkali. Saya harus merepotkan Direktur Chen untuk mengatur pelajaran ini untuk kami, kata Lin Yi. Soal biaya, Anda tidak perlu khawatir. Ikuti saja prosedur normalnya. Beri kami perkiraan biaya dan ongkosnya saja. Kau terlalu sopan. Siapa tahu, kami bahkan mungkin akan memohon padamu nanti. Kalau sudah waktunya, kau bisa memberiku lampu hijau untuk menebusnya. Lin Yi bukanlah orang yang sok dan tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Kalau kamu butuh bantuan nanti, beritahu saja aku. Untuk waktu yang lama, hal terakhir yang ingin Lin Yi berikan adalah sebuah bantuan, karena tidak ada cara untuk membalasnya. Namun kali ini, dia tidak berdiri dalam upacara. Karena ia tidak perlu membayar utang ini, utang itu akan disematkan pada Liang Ruoxu. Dia bisa saja memberikan kompensasi padanya nanti, tetapi bagaimana tepatnya kompensasi itu diberikan bukanlah sesuatu yang akan dia bicarakan secara terbuka dengan orang luar. Kalau begitu, kesepakatannya sudah selesai. Chen Xi melihat arlojinya. Sudah siang. Ayo makan dulu. Pekerjaan spesifiknya akan dimulai sore ini. Tidak mudah bagimu untuk datang ke sini, jadi jangan terburu-buru. Saya akan mendengarkan pengaturan Direktur Chen. Sekelompok orang berjalan keluar satu demi satu dan melihat Du Yuming yang gelisah di pintu. Direktur Chen, kembali ke kantor dan kemasi barang-barangmu. Kamu tidak perlu datang sore-sore. Bab 1416. Menjadi stres. Du Yuming membelalakan matanya dan membuka mulutnya. Ia tertegun cukup lama. Sejak dia keluar dari laboratorium, dia berdiri di pintu, merasa gelisah, memikirkan apa yang salah. Dia ingin mengklarifikasi masalah tersebut dan menjelaskannya sebelum membiarkannya begitu saja. Namun, dia tidak menyangka akan dipecat. Meskipun pekerjaannya saat ini adalah jabatan pemerintahan, dengan kemampuan dan status Chen Xi, dia bisa memecatnya dengan sepatah kata. Direktur Chen, saya ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa Anda memecat saya tanpa alasan? Masih berani nanya begini? Coba pikir sendiri. Chen Xi mendengus dingin dan pergi bersama Lin Yi dan yang lainnya. Du Yuming masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Direktur Miao, jangan pergi. Melihat Miao Lijuan keluar dari laboratorium, Du Yuming menghampirinya. Apa yang terjadi di ruangan tadi? Kenapa Direktur Chen memecatku? Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi orang bernama Direktur Lin itu mungkin punya status yang luar biasa. Justru karena kata-katanya itulah Direktur Chen memutuskan untuk memecatmu. Ini, bagaimana ini mungkin, bukankah dia hanya Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan? Pengurangan. Kenapa Direktur Chen menganggapnya begitu serius? Mungkin dia punya koneksi lain. Miao Lijuan menunjukkan kunci masalahnya. Coba pikirkan. Kalau dia orang biasa, apa dia bisa seenaknya mengeluarkan 40.000 yuan untuk membayar tagihan? Pasti dia punya identitas lain. Makanya dia seperti ini. Dengan baik, Du Yuming tampak seperti hendak menangis. Perutnya menghijau karena penyesalan. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia pasti akan mentraktir mereka dengan anggur dan makanan lezat. Miao Lijuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan pergi. Gambaran Lin Yi muncul di pikirannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kita memang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Lautan luas tak terukur. Sore harinya, Chen Xi ingin mengajak Lin Yi makan siang, tetapi Lin Yi menolaknya. Ia tidak ingin terlalu merepotkan Lin Yi. Mereka memutuskan untuk makan makanan sederhana di kantin lembaga penelitian tersebut.
Namun, mereka berdua juga sudah minum banyak. Mereka bersulang dengan gembira saat makan. Sore itu, Miao Lijuan memimpin masyarakat Kabupaten Dongsan berkeliling di lembaga penelitian. Adapun Lin Yi dan yang lainnya, mereka menyiapkan misi pembelajaran berikutnya. Chen Xi sangat murah hati. Ia memberikan semua sumber daya lembaga penelitian tanpa syarat dan sepenuhnya mendukung Lin Yi. Namun, permasalahan struktur tanah dan tanaman yang tahan alkali membutuhkan waktu untuk dikaji. Sedangkan untuk aspek lainnya, kemungkinan akan diselesaikan dalam minggu hingga setengah bulan ke depan. Pukul 4 sore, semua pekerjaan telah siap, dan kegiatan hari itu pun berakhir. Mereka berencana untuk mulai belajar tentang pertanian dan peternakan mulai besok. Pada saat yang sama, sebuah Lexus 570 terparkir di luar gedung. Jendela di kedua sisinya terbuka, dan ada 2 orang di dalamnya. Di kursi pengemudi duduk seorang pria berambut pendek. Meskipun tubuhnya terbungkus rapat, punggung tangannya terlihat penuh tato. Orang yang duduk di kursi penumpang depan adalah Sun Manjia. Penggerak utamanya adalah bawahan kepercayaannya, Zhuo Guanli. Kak, bukankah kita di sini hanya untuk menyelidiki orang itu? Aku bisa saja membawa beberapa orang. Kenapa kau harus datang sendiri? Buang-buang waktu saja. Saya tidak ada urusan, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Sun Manjia memegang sebatang rokok di mulutnya dan melihat ke arah pintu masuk lembaga penelitian. Akhir-akhir ini, aku jatuh cinta pada seorang wanita yang bekerja di sini. Dia luar biasa, terutama bokong dan kakinya. Mereka sangat kuat. Aku sudah lama menginginkannya. Kalau lapar, langsung saja. Buat apa menunggu? Aku sudah lama ingin mendekatinya, tapi dia mengabaikanku dan malah menatapku dengan pandangan tidak suka. Cek, cek, cek. Dia terdengar galak. Apakah seorang gadis dari timur laut punya sifat pemarah seperti itu? Sudahkah kau menyelidiki latar belakang pihak lain? Dia tidak mungkin menikah, kan? Tanya Zhuo Guanli. Saya sudah bertanya-tanya tentang ini, kata Sun Manjia. Dia masih perawan, tapi dia punya pacar. Tapi ini lebih bagus lagi. Akan lebih seru bermain dengannya, haha. Kakak, aku selalu tahu kamu menyukai hal-hal seperti ini. Matamu tajam sekali. Aku mau tidur siang dulu. Kalau mereka berdua muncul, jangan lupa telepon aku. Cepat, cepat, cepat. Jangan tidur, Bung. Dia sedang keluar. Zhuo Guanli membuang puntung rokok di tangannya. Pria itu benar-benar mirip dengan yang ada di video. Lagi pula, lihatlah sekelompok penduduk desa di sampingnya. Itu pasti orang yang tidak menghormati bos. Sun Manjia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu pasti dia. Sepertinya dia ada di sini untuk melakukan sesuatu. Zhuo Guanli mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto Lin Yi, bersiap untuk membawanya kembali guna mengonfirmasi identitasnya. Saudaraku, ada seorang wanita di sampingnya. Dia tinggi dan kakinya jenjang. Orang yang kau bicarakan seharusnya dia. Ya, itu dia. Dia sekretaris direktur. Kelihatannya bagus, kan? Dia lebih dari sekadar bagus. Benar-benar top, kata Zhuo Guanli iri. Matamu tajam sekali. Aku sudah berjalan di jalanan setiap hari, tapi belum pernah melihat wanita secantik ini. Matamu hanya untuk pamer. Zhuo Guanli terkekeh. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah memastikan siapa dia. Haruskah kita menghajarnya? Tidak, kata Sun Manjia. Aku masih harus kembali dan memastikan apakah dia presiden Lingyun Group. Kalau memang iya, aku tidak bisa bertindak seenaknya. Tapi apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan masalah ini. Kalau dia tidak menghormati bos, kita tidak bisa membiarkannya pergi dengan nyaman. Mari kita lihat apakah dia tahu apa yang baik untuknya, kata Sun Manjia. Sikap abangku sudah jauh lebih baik. Kalau dia menghukum dirinya sendiri dengan minum 3 botol, minta maaf, dan menunjukkan ketulusan, mungkin dia tidak akan mengulanginya lagi. Itu sungguh membuatnya lolos dengan mudah. Sun Manjia mendecakkan bibirnya. Tapi dengan kepribadiannya yang arogan, kurasa dia tidak akan melakukannya. Saya senang berurusan dengan orang-orang seperti itu, kata Zhuo Guanli. Saat bertemu kita, bahkan seekor naga pun harus meringkuk, dan seekor harimau harus berbaring. Asal aku menodongkan pisau ke lehernya, aku bisa menakutinya sampai mati. Jangan gegabah. Kita semua sekarang pengusaha sejati, kata Sun Manjia sambil tersenyum. Meskipun mereka mengetahui identitas Lin Yi dan tahu bahwa dia adalah presiden Lingyun Group, Sun Manjia tidak menganggapnya serius. Ini karena mereka pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Orang-orang kaya yang terkenal itu semua datang ke sini dengan arogan untuk memeriksa situasi, seolah-olah mereka hanya tahu cara meremehkan orang lain. Namun, setelah melihat Sun Manlou, mereka semua menjadi patuh. Beberapa orang begitu ketakutan hingga mereka mengompol dan bahkan tidak berani kentut. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zhuo Guanli.
Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton. Melihat An Ning yang tidak jauh, Sun Manjia tersenyum dan menyentuh dagunya. Karena kita sudah di sini, setidaknya kita harus menyapa mereka. Kau tidak pernah tahu, kita mungkin akan bertemu mereka. Buatlah rencana dengan seseorang hari ini. Petik 2. Bab 1417. Aku akan membawamu ke pusat pemandian. Di luar lembaga penelitian, Chen Xi berjalan keluar bersama semua orang. Dia memegang tangan Lin Yi dengan enggan dan tampak tidak mau melepaskannya. Lin Yi merasa bahwa pria tua ini memperlakukannya dengan baik bukan hanya karena Liang Ruoxu. Dia mungkin saja gay. Direktur Lin, saya ada urusan lain malam ini. Saya permisi dulu. Beberapa hari lagi, saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dan menemui Anda untuk minum. Baiklah, aku akan mendengarkan pengaturan Direktur Chen, kata Lin Yi sambil tersenyum palsu. Orang tua ini terlalu pandai minum. Bahkan Lin Yi mungkin bukan tandingannya. Jika dia minum terlalu banyak, dia akan melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Dia mungkin mengecewakan Ji Qingyan dan Liang Ruoxu. Ning kecil, ini pertama kalinya Direktur Lin dan yang lainnya ke Bingcheng. Aku sudah sangat tua, jadi tidak pantas bagiku untuk mengajak mereka berkeliling. Kalian semua seumuran. Ajak Direktur Lin dan Direktur Li untuk bersenang-senang malam ini. Kalian harus menjamu mereka dengan baik. An Ning tidak menolak. Ia tahu koneksi Lin Yi tidak biasa, jadi ia harus berusaha sebaik mungkin untuk menerimanya. Setelah mengatur urusan selanjutnya, Chen Xi pergi terlebih dahulu untuk mengerjakan urusannya sendiri. Direktur Lin, saya akan mengajak kalian semua untuk mencoba makanan lezat dari timur laut malam ini, kata An Ning. Baru jam 4, aku belum terlalu lapar. Direktur Lin, ada tempat yang ingin Anda kunjungi. Saya bisa mengantar Anda berkeliling. Di mana pemandian terbesarmu? Aku ingin ke sana dan merasakannya. Li Sijin menutup mulutnya dan terkekeh. Apapun yang terjadi, kakak Lin akan memprioritaskan pemandian. Hah? Direktur Lin, apa yang Anda katakan? Anda ingin pergi ke pemandian umum? An Ning merasa bahwa dia salah dengar. Dia sangat tampan dan punya status yang luar biasa. Dia benar-benar ingin pergi ke pemandian. Ini kedengarannya bukan sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh seorang pejabat publik. Saya mencari pemandian termahal dan termewah. Saya siap merasakan budaya dan kekayaan pemandian khas Timur Laut. An Ning sedikit mengernyit, memperlihatkan sedikit rasa jijik. Dia memang tampan, tapi aku tidak menyangka dia begitu tidak senonoh. Dia bahkan pergi ke tempat seperti itu. Jelas sekali dia bukan orang baik. Maaf, Direktur Lin. Saya belum pernah ke tempat itu, jadi saya tidak tahu di mana mereka. Baiklah, aku akan mencarinya sendiri. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Ada mulut di bawah hidungnya, dan dia akan tahu jika dia bertanya. Lagi pula, kota itu besar. Dia pasti bisa menemukan seseorang yang tahu jalannya. Apakah Tuan Lin ingin melakukan hal lain selain ini? Meskipun dia memiliki beberapa keraguan terhadap Lin Yi, misinya adalah untuk menerimanya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak bisa bersikap bermusuhan. Seharusnya aku baik-baik saja, Lin Yi berpikir sejenak dan berkata. Ada makanan di pemandian. Setelah itu, ngobrol jam 1 siang sama pacarku. Selain itu, nggak ada yang lain. Kamu punya pacar. An Ning tidak dapat membayangkan bahwa seseorang yang punya pacar masih ingin pergi ke pemandian. Ini sungguh tidak senonoh. Kalau tidak ada yang lain, Tuan Lin tidak akan membutuhkanku malam ini, kan? Lin Yi mengamati An Ning beberapa kali. Bentuk tubuhnya lumayan. Sayang sekali, ukuran cupnya hanya C dan belum mencapai standar minimumnya. Tidak perlu. Lanjutkan saja urusanmu. Sampai jumpa besok. An Ning menghela napas lega. Senang sekali dia tidak perlu menerimanya di malam hari. Meskipun dia sangat tampan, ada masalah besar dengan karakternya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menerimanya. Berderak. Tepat saat An Ning hendak pergi dengan kunci mobilnya, dia melihat sebuah Lexus 570 berhenti di depannya. Melihat orang yang duduk di kursi penumpang depan, An Ning mengerutkan kening dan merasa semakin jijik. An Ning tidak berkata apa-apa. Ia berjalan menuju tempat parkir dengan sepatu hak tingginya. Tetapi pada saat ini, Zhuo Guanli mengendarai mobil keluar dan menghalangi jalan An Ning. Lin Yi dan Li Sijin saling berpandangan, merasa bahwa orang di dalam mobil itu agak terlalu berandalan. Untungnya, aku datang lebih awal. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu denganmu hari ini. Sun Manjia berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ia melirik Lin Yi beberapa kali dan mengingat penampilannya. Maaf, aku tidak mengenalmu, kata An Ning dengan linglung. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Sun Manjia menggoda. Kita sudah bertemu beberapa kali. Lagi pula, aku bahkan tahu alamat rumahmu, tapi kamu bilang kita tidak saling kenal. Kamu membuatnya seolah-olah kita berjauhan. Minggir.
Kau menghalangi jalanku. Kemarahan di wajah An Ning meningkat, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Orang-orang di depannya ini adalah sekelompok berandalan. Dia sama sekali tidak bisa berargumen dengan mereka. Dia hanya ingin pergi secepatnya. Jangan terburu-buru pergi. Kebetulan kamu pulang kerja lebih awal hari ini. Aku tidak punya banyak pekerjaan. Ayo kita makan bersama. Aku sudah memesan meja. Petik 2. Saya tidak punya waktu. Bukankah kamu pulang setiap hari setelah bekerja? Aku sudah mengawasimu selama setengah bulan. Kamu hanya punya satu acara sosial. Ayo kita lebih tulus. Berbohong itu tidak ada gunanya. Melihat dua bajingan di dalam mobil, dada An Ning naik turun karena marah. Dia mengambil tasnya dan berjalan kembali ke Lin Yi. Ayo pergi, aku antar kamu ke sana jam 1:11. Hah? Apakah dia digunakan sebagai alat? Li Sijin diam-diam tertawa di samping. Mengapa plot drama ini muncul di dunia nyata? Akan tetapi, ketika keduanya berdiri bersama, mereka tampak sangat serasi. Apakah kamu tahu kemana aku pergi atau tidak, kata Lin Yi. Saya sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Lalu kenapa kamu bilang kamu tidak tahu, tanya Lin Yi. Kau keterlaluan. Aku tidak mau jadi pistol. Kau bisa cari orang lain. Siapa yang bisa saya temukan pada jam segini? Kurasa satpam di ruang surat itu kelihatan malas. Kamu bisa tanya dia. Dengan itu, Lin Yi berbalik. Namun, pada saat ini, An Ning menariknya kembali dan memegang lengannya dengan kedua tangan. Mendesis. Lin Yi tersentak. Berhenti bicara dan ikuti aku. Lin Yi ditarik paksa ke Audi A4 milik An Ning, dan kemudian suara mesin terdengar saat mereka pergi. Semua penduduk desa Dongsan tertawa kecil. Senangnya jadi tampan. Kita bahkan belum sehari bertemu, dan gadis itu sudah berinisiatif untuk pergi bersamanya. Saya rasa Direktur Lin tidak akan kembali ke hotel malam ini. Wanita di kota jelas lebih cantik. Apa yang kamu bicarakan? Direktur Li juga tidak buruk. Baiklah, sudahlah. Kita berhenti membahasnya di sini. Kita kembali ke hotel dulu. Li Sijin tidak peduli dengan komentar yang lain. Setelah Lin Yi pergi, dia akan bertanggung jawab atas anggota kelompok lainnya. Melihat mereka berdua pergi, ekspresi Sun Men berubah jelek. Saudaraku, kurasa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, kata Zhuo Kuanli dingin. Bab 1418. Memasuki sarang harimau. Di dalam mobil A4, An Ning menuntun Lin Yi melewati jalan-jalan di malam hari. Lin Yi memandang pemandangan di luar jendela mobil dan merasakan bahwa lingkungan setempat benar-benar membentuk orang-orangnya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang di utara memiliki karakter yang berani dan bersemangat, dan hal ini dapat terlihat dari ekspresi orang-orang di jalan. Bangga dan anggun, memancarkan jiwa heroik. Bahkan saat mengenakan sepatu hak tinggi dan membawa tas, mereka dapat melangkah maju dengan percaya diri. Kualitas bermartabat dan elegan itu sangat mirip dengan Liang Ruoxu. Sampai batas tertentu, bahkan Ji Qingyan pun memiliki kekurangan. Bukan karena temperamennya yang kurang, tetapi karena ia kurang sedikit kejam. Ji Qingyan, Li Chuhan, dan Wang Ying akan segera bersembunyi di belakangnya setelah sesuatu terjadi, tetapi Liang Ruoxu berani menarik pelatuknya. Terima kasih atas apa yang terjadi tadi, kata An Ning, yang sedang mengemudi. Aku sudah terbiasa menerima peluru. An Ning sedikit malu. Lagi pula, sikapnya terhadapnya tadi tidak terlalu baik. Bagaimana kalau begini? Aku akan mentraktirmu makan hidangan khas timur laut seperti barbecue, semur hotpot, dan hidangan babi yang lezat. Setelah makan, aku akan mengajakmu ke pemandian umum. Lupakan saja soal makanannya. Itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Tapi kedua orang itu masih mengikuti kita. Kau harus memikirkan cara untuk mengusir mereka. Dia masih mengikuti kita. An Ning panik dan buru-buru melihat ke kaca spion. Benar saja, ia menyadari bahwa Lexus itu telah mengikutinya. Orang-orang ini benar-benar gigih. Kamu harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka berdua sebelum memikirkan hal lainnya. An Ning mengangguk dan merenung beberapa detik sebelum mengeluarkan ponselnya. Apakah kamu sedang tidak bertugas? Aku ketemu beberapa berandalan. Ayo jemput aku. 2. Kamu nggak perlu tegang begitu. Datang saja dan jemput aku. Aku akan ke pemandian Hantang untuk mengantar klien sekarang. Tunggu saja di sana. Setelah selesai, kita berdua akan pergi bersama. Baiklah, tunggu aku di sana. Beberapa menit kemudian, An Ning menutup telepon dengan ekspresi yang jauh lebih santai. Kamu telpon pacarmu. An Ning mengangguk dan berkata, kami akan pergi setelah mengantarmu ke sana. Aku akan mentraktirmu makan besok. Itu masalah kecil, kata Lin Yi. Tapi kenapa kamu tidak memberitahu pria itu kalau kamu punya pacar? Sudah kubilang, itu tidak berhasil. Kamu sudah punya pacar, dan kamu masih saja menggoda orang.
Seleramu lumayan bagus. An Ning terdiam sejenak, lalu mengerti apa maksud Lin Yi. Namun, dia tidak melanjutkannya. Bagaimana mungkin pacarnya menoleransi orang seperti dia? Sekitar setengah jam kemudian, An Ning mengendarai mobil ke pemandian Hantang. Mereka berdua baru saja memarkir mobil ketika Lin Yi melihat tiga pria berjalan ke arahnya. Orang di depan tingginya sekitar 1,8 meter dan berusia awal 30-an. Rambutnya pendek, berkacamata, dan berpakaian rapi. Penampilannya tidak terlalu modis atau norak. Berdasarkan pengalaman Lin Yi, dia seharusnya berasal dari kelas atas. Lagi pula, temperamen seseorang tidak bisa dibohongi. Lin Yi mengamati lebih dekat. Seperti dugaannya, pria ini adalah pacar An Ning. Keduanya tampak serasi saat berdiri bersama. Namun, dua orang yang berdiri di belakangnya tampak biasa saja. Seperti dugaan Lin Yi, orang yang berjalan di depan adalah pacar An Ning, Ni Zhengyang. Dua orang di belakangnya, satu gemuk dan satu kurus, adalah teman masa kecilnya. Yang gemuk bernama Zhang Tao, dan yang kurus bernama Li Xin. Mengetahui pacarnya telah diganggu, dia bergegas datang bersama kedua teman masa kecilnya. Ayo turun dulu. Keduanya melepas sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Saat mereka melihat Lin Yi, tatapan Ni Zhengyang dipenuhi permusuhan. Penampilan Lin Yi terlalu menonjol, membuatnya merasa tidak aman. Ning Ning, siapa ini? Dia klien dari lembaga kami. Dia membawa beberapa orang ke sini untuk belajar. Saya yang bertanggung jawab menerima dan mengirimnya ke sini. Melihat ekspresi acuh tak acuh An Ning, Ni Zhengyang tidak terlalu memikirkannya. Mereka berdua telah bersama selama lebih dari setahun dan mengetahui temperamen masing-masing. Dia tahu seperti apa An Ning, jadi dia tidak terlalu memikirkannya setelah dia menjelaskannya dengan jelas. Kemudian, An Ning secara singkat memperkenalkan Ni Zhengyang dan dua orang lainnya kepada Lin Yi, menjelaskan hubungan mereka. Ning Ning, di mana dua preman yang mengganggumu? Tanya Ni Zhengyang. An Ning melihat sekeliling dan kebetulan melihat 570 milik Sun Men tiba di tempat parkir pemandian. Mereka ada di mobil itu. Mengikuti tatapan An Ning, mereka bertiga juga melihat 570 dan berkata dengan dingin. Ikut aku. Sialan, beraninya kau mengganggu pacarku. Akan kupatahkan kakinya. Hei, 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 tunggu sebentar. An Ning menahannya dan mencoba membujuknya. Lebih baik menghindari masalah. Temani aku saja nanti. Kenapa aku harus pergi? Pacarku dibully. Apa aku harus menonton saja? Jangan membesar-besarkan masalah secara tidak proporsional. Jelaslah bahwa An Ning masih tidak ingin menimbulkan masalah. Kamu harus memikirkan kariermu. Kalau masalah ini sampai meledak, kamu bisa melupakan cita-citamu menjadi wakil direktur. Atas bujukan An Ning, Ni Zhengyang segera menjadi tenang. Aku akan mengabaikan mereka hari ini. Kalau mereka mengganggumu lagi nanti, aku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. An Ning mengangguk dan berkata, aku akan masuk dulu dan membuat beberapa pengaturan sebelum kita pergi. Ayo masuk bersama. Itu juga berhasil. Setelah mengambil keputusan, mereka berlima memasuki pemandian. Di sisi lain, Sun Manjia dan Zhuo Quanli diam-diam memperhatikan mereka. Kelompok orang ini sungguh menarik. Mereka benar-benar datang ke wilayah kami. Dulu, saat ia memulai kariernya, ia melakukan segala macam bisnis yang curang. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan lagi bagi orang-orang seperti Saudara Matahari untuk membuka sebuah pusat pemandian. Bos pemandian Hantang tidak lain adalah Sun Manjia. Namun, Lin Yi, An Ning, dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Ini memang suatu kebetulan, kata Sun Manlou. Katakan padaku, apa yang akan mereka rasakan jika mereka tahu bahwa pemandian ini milikku? Haha, mereka tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah mengatakan itu, Zhuo Quanli menyalakan sebatang rokok dan bertanya, saudaraku, identitas pria itu sudah dikonfirmasi, kan? Sun Manjia melihat pesan di ponselnya dan berkata, ya, dia Presiden Ling Yun Group. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pindah atau tidak? Saya akan masuk dan mengobrol dengannya, kata Sun Manjia. Aku akan memberinya sedikit muka, dan kita lihat apakah dia akan menerimanya. Kurasa ini akan sulit. Sebaiknya kau bersiap untuk itu. Ini wilayahku. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Sun Manjia membuka pintu mobil dan keluar, meregangkan badannya. Ayo pergi. Kita urus dua hal ini hari ini. Aku sudah menahannya begitu lama. Aku akan mencoba memenangkan hatinya hari ini. Bab 1419. Pengecut. Ketika mereka tiba di pusat pemandian, Lin Yi melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa wilayah timur laut memang merupakan tempat lahirnya budaya mandi. Meskipun ekonomi mereka tidak sebesar Yanjing dan Zonghai. Akan tetapi, jika menyangkut pusat pemandian, mereka jelas jauh lebih maju.
Baik itu pemandian air panas terbungkus air Yanjing maupun Danau Hua King Songhai, masih ada perbedaan besar antara keduanya dan pemandian hantang. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Perjalanan ke timur laut ini tidak sia-sia. Berapa harga tiketnya? An Ning bertanya sambil berdiri di depan meja bar. Ada 98,158, dan 228, kata pelayan itu. Murah sekali. Apa tidak ada tiket lain? Tanya Lin Yi. Pelayan itu melirik Lin Yi, jelas sekali dia seorang veteran. 3 set tiket ini hanya untuk harga mandi biasa. Ada set tiket lain yang bisa dipilih. Tiket apa lagi? Ada 888, 1588, 2488, kata pelayan itu. Selain itu, ada juga tiket VIP seharga 8888. Yang nomor 8888. Pak, tolong tunjukkan kode QR pembayaran Anda, saya pindai kodenya. Lin Yi baru saja mengeluarkan ponselnya ketika dia melihat An Ning juga mengeluarkannya. Pindai milikku. Ini, bagaimana aku bisa membuatmu menghabiskan uang? Memalukan sekali. Direktur Chen telah memerintahkan saya untuk mengurus semua ini untuk Anda, jadi biar saya saja yang menghabiskan uangnya. Lin Yi tidak terlalu memikirkan masalah yang menyangkut beberapa ribu yuan, jadi dia tidak menghentikannya. Namun, saat pelayan hendak memindai kode QR, dia tiba-tiba mendengar suara-suara datang dari pintu. Nona An, sungguh kebetulan bertemu Anda di sini. Saat melihat Sun Manjia dan Zuo Quanli, An Ning menampakkan ekspresi jijik. Kalian ini benar-benar gigih. Apa kalian tidak merasa diri kalian menyebalkan? Menurutku itu sepadan. Ning Ning, siapa mereka? Apakah mereka berdua yang selama ini mengganggumu? Mata Nizeng yang dipenuhi kewaspadaan, seolah-olah dia akan menyerang jika terjadi perselisihan. Pada titik ini, An Ning tahu bahwa tidak perlu menyembunyikannya lagi. Itu mereka. Setelah memastikan identitas mereka, Nizeng yang berjalan menghampiri kedua teman masa kecilnya. Jarak mereka kurang dari setengah meter. Ia menatap Nizeng Yang dan mendorongnya. Kalian para berandalan, jangan keterlaluan. Jangan sok tahu malu. Kalau kalian ganggu pacarku lagi, 11 bakal bunuh kalian. Keduanya tidak marah. Malah, mereka tertawa. Saudaraku, sepertinya kita bertemu orang yang tangguh. Dia bilang ingin membunuhmu, kata Zuo Quanli tanpa rasa takut. Ini benar-benar menakutkan. Tekanan darahku naik. Kalau takut, enyahlah. Kalau berani ganggu pacarku lagi, aku nggak akan biarkan kamu pergi. Apa gunanya bersikap begitu tangguh, kata Sun Manjia sambil bercanda. Kalian datang ke wilayahku, dan aku berinisiatif membayar tagihan dan mentraktir kalian. Apa itu salah? Mendengar ini, ekspresi Nizeng Yang dan kedua orang lainnya berubah. Apa katamu? Ini wilayahmu. Sun Manjia mengangkat bahu. Aku bosnya di sini. Kalau ini bukan wilayahku, apa ini wilayahmu? Nizeng Yang, An Ning, dan dua orang lainnya sangat terkejut saat mengetahui identitas Sun Manjia. Mereka sempat mengira kalau mereka berdua hanyalah berandalan yang sedikit kaya, tapi mereka tidak menyangka kalau tempat pemandian ini ternyata milik mereka. Untuk bisa merintis usaha sebesar itu, identitas kedua orang ini bukan hanya sekedar berandalan biasa. Memikirkan hal ini, aura Nizeng Yang dan dua orang lainnya langsung melemah. Mereka tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Secara naluriah, dia tahu bahwa dia tidak mampu memprovokasi orang seperti itu. Zuo Quanli mengangkat alisnya, melirik Nizeng Yang, dan menepuk wajahnya beberapa kali. Bukankah kau tadi sok kuat? Kau bahkan ingin membunuh saudaraku. Kenapa kau tidak melakukan apa-apa sekarang? Kenapa? Apa kau pikir kami takut padamu hanya karena banyak orang di pihakmu? Setelah itu, Zuo Quanli meraung. Di mana mereka? Apa kau tidak lihat ada yang cari masalah? Begitu dia mengatakan ini, banyak orang berlarian dari tempat lain dan mengepung Lin Yi dan yang lainnya. Tidak ada ruang untuk melarikan diri sama sekali. Adegan ini membuat Nizeng Yang, An Ning, dan yang lainnya ketakutan. Mereka semua orang biasa. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Bukankah kau ingin menyerang saudaraku? Aku memberimu kesempatan. Coba sekarang. Jika kamu menang, tidak akan ada yang mengganggu pacarmu lagi. Kaki Nizeng Yang gemetar saat melihat Zuo Quanli. Meskipun biasanya dia memegang pisau bedah, keringat dingin kini mengalir di wajahnya. Suara mendesing. Zuo Quanli menendang Nizeng Yang, dan yang terakhir terjatuh ke tanah. Mana kesombonganmu tadi? Apa kau tidak ingin membunuh saudaraku? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. An Ning buru-buru berlari dan membantu Nizeng Yang berdiri. Nizeng Yang terbatuk beberapa kali dan memelototi Zuo Quanli dengan marah, tetapi masih tidak berani berkata apa-apa. Apa yang kalian coba lakukan? Jangan berlebihan. Apa kalian masih menghormati hukum? Teriak An Ning. Pada saat ini, dia lebih berani dari Nizeng Yang.
Zhuo Kuanli tersenyum dan berkata, "Haha." Orang-orang lain di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. "Biarkan aku katakan padamu, saudaraku adalah hukum." Ni Zhengyang memegangi dadanya dan batuk beberapa kali. "Jangan terlalu sombong. Kalian cuma orang kaya baru. Apa kalian pikir kalian lebih hebat dari Sun Manlou?" Ni Zhengyang tidak mengenal Sun Manlou, dia juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, pihak lain itu bernama bos dan menjadi topik pembicaraan banyak orang setelah minum-minum. Karena itu, Ni Zhengyang telah mendengar banyak tentangnya dari orang lain. Tidak seorang pun mampu menyinggung perasaannya. Sun Manlou. Lin Yi bergumam. Nama itu kedengarannya tidak asing, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. "Haha, apakah kamu berbicara tentang Sun Manlou?" Zhuo Kuanli dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan tertawa sampai menitikkan air mata. "Kalian anak-anak nakal itu benar-benar bodoh. Biar ku beritahu, Sun Manlou itu kakak laki-lakiku. Orang yang berdiri di depanmu adalah adiknya, Sun Manjia. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang?" Tercengang, tercengang. Ni Zhengyang, An Ning, dan yang lainnya menatap Sun Manjia dengan ketakutan. Mereka tahu nama Sun Manion betul. Dan sekarang, adik laki-lakinya benar-benar berdiri di depan mereka. Tubuh Ni Zhengyang gemetar. Saat ini, masalah ini sudah mencapai titik di mana mereka tidak bisa menyelesaikannya. Zhuo Kuanli berjalan mendekat dan menatap Ni Zhengyang sambil tersenyum dingin. "Jika Anda memiliki pertanyaan lain, saya dapat membantu Anda menjawabnya. Apapun yang terjadi, harus memastikan Anda mati dengan pemahaman penuh." Bab 1420. Mau makan bareng aku? Apa dia layak? Mata Ni Zhengyang dipenuhi ketakutan. Sebelumnya, dia tidak pernah menduga hal ini. Orang yang menggoda pacarnya ternyata adalah Raja Timur Laut, adik Sun Manlou. Menyinggung orang seperti itu tidak ada bedanya dengan menyinggung Sun Manlou sendiri. "Piek." Zhuo Kuanli menamparkan wajah Ni Zhengyang. Sebuah tamparan keras membuatnya tertegun, dan pandangannya dipenuhi bintang-bintang. "Aku benar-benar bertanya padamu. Apa yang sedang kamu lakukan?" An Ning berdiri di depan Ni Zhengyang dan melindunginya di belakangnya. Ia memelototi Zhuo Kuanli dengan marah dan menolak untuk menyerah. "Ning si cantik, bagaimana aku harus bereaksi?" Zhuo Kuanli berpura-pura gelisah dan berkata, "Pacarmu yang pertama kali ingin melawan kita. Kau tidak bisa menyalahkan kami, kan?" "Saudara-saudara, apa yang terjadi tadi adalah kesalahpahaman. Kita salah," kata Ni Zhengyang. "Bagaimana kalau begini, aku akan membelikanmu makanan sebagai permintaan maaf." "Ini terdengar seperti permintaan maaf, tapi aku tidak membutuhkanmu lagi," kata Zhuo Kuanli. "Biarkan pacarmu menemaniku. Sedangkan kamu, pergilah sejauh yang kamu bisa." "Kamu, apa maksudmu?" "Kamu masih berani bertanya apa maksudku," kata Zhuo Kuanli. "Aku suruh kamu pergi aja. Jangan bikin orang ganggu." Dengan itu, Zhuo Kuanli mengulurkan tangan dan menarik An Ning ke arahnya. "Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku." An Ning meronta. "Aku nggak mungkin ngelepasin kamu. Pacarmu kan udah bilang mau kamu makan bareng kami sebagai permintaan maaf. Kalau aku ngelepasin kamu, aku bakal pulang dengan tangan kosong. Masa iya kakakku bisa dimarahi seenaknya?" Zhuo Kuanli tersenyum pada Ni Zhengyang dan berkata, "Tidakkah kau pikir begitu?" Dengan baik. Ni Zhengyang dan kedua teman masa kecilnya begitu ketakutan hingga mata mereka berkedip dan mereka tidak berani melihat ke atas. Untuk waktu yang lama, mereka tidak berani bersuara. Wajah An Ning awalnya dipenuhi antisipasi, tetapi dengan cepat berubah menjadi kekecewaan. "Lihat, pacarmu diam saja. Jelas sekali dia diam-diam setuju. Kurasa aku tidak perlu bicara lagi." Dalam mimpimu. Meski kecewa, An Ning tidak berniat menyerah. Wajahnya seperti harimau betina. Terlebih lagi, dia adalah seekor harimau betina dari Timur Laut. "Pacarmu sudah setuju. Masalah ini bukan urusanmu lagi. Baiklah, kita sudah selesai mengurus urusan itu. Sekarang waktunya mengurus urusan lain." Zhuo Kuanli tersenyum dan mengangguk. Lalu, ia melirik Lin Yi dengan ekspresi jenaka. Lin Yi agak bingung. Apa yang dia tertawakan? "Bawa orang-orang ini ke samping dulu. Kita punya beberapa urusan pribadi untuk dibicarakan," kata Zhuo Kuanli. "Mengerti, Saudara Li." Setelah An Ning dan yang lainnya dibawa pergi, Sun Manjia berjalan menuju Lin Yi. "Presiden Lin, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sun Manjia, manajer umum Hanying Group." "Presiden Lin, kau tahu siapa aku?" Lin Yi mengangkat alisnya. "Bagaimana mungkin aku tidak mengenal Presiden Lingyun Group yang terkenal itu?" Lin Yi tidak menyangka identitasnya akan terbongkar. Para huligan ini mungkin tidak sesederhana yang ia bayangkan. "Apalagi yang ingin kamu katakan?" "Tadi malam, ketika Gulfstream G650mu mendarat,
kau merebut tempat pendaratan saudaraku dan membuat kami menunggu di langit selama hampir 1 jam. Kau ingat ini, kan? Mendengar kata-kata Sun Manjia, Lin Yi tiba-tiba mengerti. Ia selalu merasa nama Sun Manlou terdengar familiar. Ternyata, nama itu adalah orang yang berusaha bersikap tenang di hadapannya kemarin. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku ingat siapa dia. Sun Manjia tersenyum. Baiklah, kakakku ingin mengenalmu dan makan bersama. Aku ingin tahu apakah Presiden Lin tertarik. Tidak. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Saya hanya berencana untuk bersantai dan bersenang-senang, tetapi melihat situasi saat ini, saya mungkin harus mencari tempat lain. Saya harap kalian bisa memberi jalan. Senyum Sun Manjia dan Zuo Quanli tiba-tiba terhenti. Mereka menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Waktu balapan di landasan pacu, kamu berani banget. Kenapa kamu malu-maluin hari ini? Kamu bahkan gak mau makan bareng kami. Bukan soal pengecut, cuma kakakmu belum mencapai level yang dibutuhkan, kata Lin Yi. Singkatnya, kakakmu memang pengusaha, tapi terus terang saja, dia cuma gangster. Dia mau makan bareng aku. Apa dia pantas? Pernyataan ini mengejutkan seluruh ruangan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Semua bawahan Sun Manjia begitu ketakutan hingga rambut mereka berdiri. Di timur laut, siapapun yang berani menghina nama Sun Manlou akan dihukum mati. Sebaiknya kau bersikap sopan. Zuo Quanli berkata dengan dingin, kau pikir kami tak berani menyentuhmu hanya karena kau punya uang dan status sosial. Ingat, ini timur laut. Kakak kita, Raja Timur Laut, dipanggil begitu bukan tanpa alasan. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanya Lin Yi. Jika dia ingin makan bersamaku, suruh dia berlatih sedikit lagi. Sialan. Pisau lipat Zuo Quanli langsung melesat, dan bilahnya langsung menancap di leher Lin Yi. Aku memberimu kesempatan untuk mengulangi apa yang kau katakan sebelumnya, atau aku akan menusukmu sampai mati. Di sisi lain, An Ning begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, mereka pasti berselisih paham selama 2 hari itu. Kalau tidak, semuanya tidak akan seperti ini. Apa yang kalian coba lakukan? Lepaskan dia, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian, kata An Ning. Haha. Zuo Quanli berbalik dan menatap An Ning. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Setelah itu, Zuo Quanli menatap Lin Yi. Aku beri kau waktu 3 detik untuk meminta maaf. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyerangmu. Kamu terlihat tidak profesional, kata Lin Yi. Sedikit lebih tinggi. Disitulah letak arterinya. 1 sayatan, dan semenit lagi, aku pasti mati. Sun Manjia menatap Lin Yi. Ia masih begitu tenang di saat seperti ini. Jelas sekali ia bukan orang yang tak berpengalaman. Kau pikir aku tidak berani? Iya. Kalau kamu berani, coba saja. Biar aku lihat seberapa beraninya kamu. Sial, aku pernah membunuh sebelumnya. Aku akan menusukmu beberapa kali hari ini. Zuo Quanli tanpa ragu-ragu, memegang belatinya, dan menusuk Lin Yi. Dalam sekejap mata, Zuo Quanli cepat, tetapi Lin Yi bahkan lebih cepat. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan belati master pertahanan dari belakangnya. Ia mencengkeram keras Zuo Quanli dan menariknya ke sampingnya. Puff! Sebuah pisau menusuk perutnya. Gerakan Zuo Quanli tiba-tiba terhenti. Kekuatan tubuhnya juga terkuras. Ia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Berani sekali kau. Mata Zuo Quanli membelalak. Kau pikir aku tidak berani? Kalau begitu kau terlalu meremehkanku. Apa kau benar-benar berpikir grup Ling Yun bisa berkembang sebesar ini hanya karena bermain rumah-rumahan? Puff! Puff! Lin Yi tidak memberi Zuo Quanli kesempatan berbicara. 2 tebasan beruntun. Zuo Quanli langsung pingsan. Seperti tumpukan lumpur. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.